更高的目标了。吓我了，反正你怎么。 Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film Yolkman part yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 完蛋吧，我都这么的相信你。 Di part sebelumnya diakhiri dengan keadaan Jim yang terluka akibat tombak yang menancap di dadanya. Ternyata Jim belum meninggal. Ia kemudian menarik tombak itu dari dadanya. Sementara polisi yang kembali untuk melihat keadaan Jim hanya bisa menemukan HP-nya yang tergeletak di sana. Sampai pada pagi harinya, Jim masih lemah dan tak berdaya dengan keadaan luka di dadanya. Jim berusaha berjalan tertatih-tatih menuju apartemennya. Di tengah perjalanan, Jim bertemu dengan Stan. Ia pun minta Stan untuk menelpon Grace dan meminta pertolongan. Grace lantas mengirimkan alamatnya dan meminta Stan untuk mengantar Jim ke tempatnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan fakta tentang alien yang berada di dalam tubuh suami Michelle. Ternyata alien itu berhabitat di sebuah danau besar yang berada di tengah kota. Itulah mengapa suami Michelle kerap menyelam dan menetap di sana. Kemudian kita diperlihatkan Jim yang akhirnya dibawa ke laboratorium milik Grace. Di sana Jim mendapatkan pengobatan untuk lukanya. Ternyata di laboratorium itu tidak hanya Grace, tapi juga ada beberapa ilmuwan lainnya yang juga meneliti tentang alien. Terlihat Grace dan ilmuwan di sana sedang mengobati luka di dada Jim sembari meneliti beberapa hal di tubuh Jim setelah terpisah dari Zook. Dari penelitian itu, Grace menyimpulkan bahwa Zook masih hidup dan ternyata kanker di tubuh Jim masih ada. Bahkan setelah kepergian Zook, penyebaran kanker itu semakin ganas. Jim cukup kecewa karena saat itu Zook pernah berkata bahwa ia akan menyembuhkan dirinya dari kanker jika Zook diizinkan hidup di dalam tubuh Jim. Apalagi sebelumnya, Zook telah meninggalkan Jim sendirian dalam keadaan sekarat. Setelah itu, tubuh Jim perlahan-lahan mulai memburuk, separuh wajah dan tangannya yang terlihat mengerikan. Di tempat lain terlihat Zook yang muncul di toilet apartemen Jin. Namun karena tak merasa Jim berada di sana, ia akhirnya pergi. Di waktu yang sama, Grace terlihat menelpon HP Jim yang ternyata dipegang oleh pihak kepolisian. Kemudian Grace pun mematikan telepon tersebut. Setelah itu, laboratorium Grace terasa cukup aneh. Pipa-pipa di sana mulai mengeluarkan gas yang cukup banyak. Grace pun mencoba berbagai cara untuk menghentikan hal tersebut. Tak diduga, Zook keluar dari pipa tersebut dan langsung menyerang Grace. Untungnya Grace berhasil menangkap Zook dengan menggunakan alatnya yang berada di laboratorium. Kemudian Grace menyimpan Zook di dalam sebuah wadah. Keadaan Zook saat itu sangat lemah. Ia membutuhkan Jim secepatnya agar bisa terus hidup. Melihat Zook yang terbangun, Grace langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Di tempat lain, Jim terlihat sangat frustasi melihat wajah dan tangannya yang menjadi semakin mengerikan. Ia pun bertemu dengan Nina. Tentu saja Jim berusaha menghindar karena tak ingin Nina melihat wajahnya yang sangat mengerikan. Namun Nina terus mengejar Jim. Nina lalu melihat luka yang berada di tangan Jim yang disebabkan karena melindungi dirinya dahulu. Lalu Nina pun memeluknya. Keesokan harinya, Jim yang terbangun lebih dulu. Saat sedang di toilet, Jim kembali menatap wajahnya yang semakin rusak, serta perubahan pada sebelah matanya yang sepenuhnya hitam. Lalu Jim pun pergi dengan meninggalkan pesan untuk Nina. Jim ternyata pergi ke laboratorium. Di sana, Jim melihat sebuah video dokumenter yang berisi tentang bukti adanya alien yang telah menguasai tubuh manusia. Alien itu merasuki tubuh seorang dokter yang kemudian menghancurkan keluarga. Di sisi lain, Nina terbangun dan langsung mencari Jim di apartemennya. Di sana, ia tak menemukan Jim dan hanya menemukan Stan. Melihat Nina yang khawatir, Stan pun mengajak Nina untuk pergi mencari Jim ke laboratorium.
Sementara Jim yang memasuki laboratorium, di dalam sana Jim melihat Sok yang berada di dalam sebuah tabung. Sejujurnya Jim masih sangat marah kepada Sok yang telah meninggalkan dirinya saat itu. Sok berkata bahwa ia semakin lemah jika terus berpisah dari tubuh Jim. 你是把我当成傻子吗？重要的东西。 Lalu Jim berkata bahwa Sok telah berbohong kepadanya tentang kanker yang dideritanya. Sok pun menjawab bahwa ia telah berusaha semampunya untuk menghambat penyebaran kanker tersebut. Dan jika Sok tetap nekat menghancurkan sel kanker itu, ia juga akan hancur seketika. Jim yang telah diliputi amarah lantas menyetrum tubuh Sok dengan alat tabung tersebut. Kemudian Chris datang untuk menenangkan Jim. Bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan keberadaan Sok. Ia pun mengajak Jim untuk keluar dan menenangkan diri sebentar di sana. Di sana, Grace pun menceritakan awal mula ketertarikannya kepada alien. Seorang dokter yang dikuasai oleh alien sebelumnya tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung Grace. Setelah membunuh ibunya, ayah Grace kabur dan tak pernah bisa ditemukan sampai sekarang. Setelah itu, Stan dan Nina sampai di laboratorium. Mereka berdua melihat Sok di sana. 居然把他抓回来了。 Stan memberitahu Nina bahwa Sok adalah alien yang sebelumnya ada di dalam tubuh Jim. Sok meyakinkan kepada Stan dan Nina bahwa ia dan Jim tak bisa dipisahkan seperti itu karena hal itu akan membuat mereka mati. Jadi Sok meminta mereka untuk meyakinkan Jim demi kebaikan semua. 我和知识交易，所以我非常不。 Sementara Grace dan Jim yang berada di luar, Grace menunjukkan sebuah alat pada Jim. Ia berkata dengan alat itu mereka akan bisa mengendalikan Sok di dalam tubuh Jim. Jadi Sok tidak akan bisa menguasai tubuh Jim sepenuhnya tanpa perintah dari Jim. Ia meyakinkan Jim agar keduanya masih bisa disatukan kembali. Jim dan Grace pun lalu kembali ke laboratorium. Di sana mereka bertemu dengan Nina dan Stan. Sebelum bersatu, Jim kembali mengingatkan kepada Sok bahwa ia tak boleh menguasai Jim tanpa seizinnya. Lalu Nina memasukkan alat yang diberikan oleh Grace sebelumnya ke dalam tubuh Jim. Baru setelah itu Jim memasukkan tubuh Sok secara perlahan-lahan. Di waktu yang sama terlihat Michelle dan dua anak buahnya yang datang ke laboratorium. Michelle memasuki laboratorium tepat di ruangan para peneliti. Tanpa basa-basi, Michelle dan kedua anak buahnya membunuh semua peneliti di sana. Grace kemudian datang ke ruangan itu dengan membawa senjatanya. Ia pun menembak Michelle dan anak buahnya. Namun Michelle dan anak buahnya tak bisa dikalahkan dengan begitu saja. Mereka kembali bangkit dan menyerang Grace. Di sini Grace menunjukkan kemampuan bela dirinya yang cukup luar biasa. Kemudian kedua anak buah Michelle menyerang Grace secara bersamaan. Sementara Jim yang sudah memasukkan Sok ke dalam tubuhnya, namun untuk mengaktifkan kekuatannya itu, Sok masih membutuhkan waktu. Setelah beberapa saat, kerusakan di wajah Jim juga perlahan menghilang. Kemudian Michelle tiba-tiba datang dan menyerang Nina. Jim pun menyelamatkannya. Meski tanpa kekuatan dari Sok, ia menggunakan kekuatan bela dirinya untuk menahan semua serangan dari Michelle. Stan dan Nina pun membantu Jim dengan melilit leher Michelle menggunakan kabel listrik dan langsung menyetrum tubuhnya. Sementara di sisi lain, Grace setelah tersudutkan oleh anak buah Michelle. Beruntung Jim tiba di waktu yang tepat dan langsung menyelamatkan Grace. Namun Jim masih belum bisa menggunakan kekuatan Sok karena masih dalam proses penyesuaian. Dan tepat saat Sok berhasil beradaptasi dengan tubuh Jim, Sok pun memakan alien di dalam tubuh anak buah Michelle. 同步率。 Sementara di ruang lain di mana terdapat Stan dan Nina, Michelle ternyata telah sadar. Stan dan Nina pun memilih senjata di laboratorium untuk melawan Michelle. Stan memukul Michelle menggunakan kursi berkali-kali, namun ia tak kunjung berhasil. Namun saat giliran Nina yang hanya memukul satu kali, Michelle langsung tak sadarkan diri. Kemudian mereka menutup duri di tangan Michelle dengan menggunakan lakban. Kemudian Jim dan Grace pun datang ke ruangan tersebut. Nina melihat ada yang aneh dari Jim dan ia langsung tahu bahwa Jim saat itu sedang dikuasai oleh Sok.
Grace pun menggunakan alat sebelumnya untuk mengontrol Zog kembali, namun alat itu malah error yang membuat Jim mengeluarkan alat itu dari dalam tubuhnya. Jadi alat itu sama sekali tidak berfungsi. Kemudian Grace berusaha menggunakan senjatanya, namun Zog sudah terlalu kuat. Ia pun mencekik Grace dan berniat untuk menusuknya. Stan dan Nina yang melihat hal itu berusaha menahan dan menyadarkan Jim kembali. Bahkan tangan Nina juga terluka akibat senjata dari Jim. Nina pun berkata kepada Jim untuk sadar. Ketika melihat Nina dan mendengarnya berkata seperti itu, Jim pun berhasil sadar kembali. Saat sadar, Jim terkejut melihat luka di tangan Nina, namun Nina meyakinkan Jim bahwa ia tidak apa-apa. Jim pun kembali mengeluarkan Zog dari tubuhnya. Zog berkata bahwa ia melihat keyakinan dari teman-teman Jim yang akhirnya membantunya untuk menyadarkannya kembali. 你的朋友都这么的想不能完全理解。 Akhirnya Zog pun tersadar dan tersentuh. Zog kemudian memberitahu Jim bahwa Michelle telah tersadar. Keduanya pun kembali bersatu untuk mengalahkan Michelle. Dengan senjatanya, Jim pun akhirnya berhasil menyerang Michelle berkali-kali di sekujur tubuhnya. Serangan dari Jim adalah menusuk leher Michelle hingga ia pun tewas. Jim kemudian mengambil bagian alien dari tubuh Michelle dan membiarkan Zog memakannya. Dari alien di tubuh Michelle, Zog dapat merasakan bahwa alien itu sudah datang ke bumi dan berada di sekitar mereka. 你的原分子具有远征，如果不阻止， Di akhir film, kita diperlihatkan keadaan di dalam danau, di mana di sana terdapat suami Michelle dan alien yang sangat besar. Untuk part 3 cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tunggu video berikutnya. Bye bye.